Ini komplit ya teman-teman. Ini satu ayam komplit. Pahanya 2 ya. Dadanya 2. Ini ceker ya, ceker hati ayam, ceker kepala. Tuh. Ini lengkap nih satu piring. Sambelnya bikin sambal terasi. Ini sambelnya dari sana cuma sedikit. Majuin ya teman-teman. Sambelnya aku bikin sambal terasi karena cuma sedikit, aku tambah sendiri. Ya aku tambah bikin nih. Ayam goreng komplit ya. Ini hati ayamnya ya teman-teman. Ini paha 2, sayap 2, ini ceker karo kepala tuh ya. Kepala suka aku. Dulu aku suka grogoti kepala, mantep. Kepala ini kan suka ada otaknya kecil itu loh teman-teman, manis itu ya. Dulu aku di kampung suka grogotin ini, seneng. Pala ceker tuh kalau teman-teman mau bikin sop, wah enak ya. Gini aja juga sudah enak. Kalau teman-teman nggak mau dimasukin di sop tuh loh teman-teman, wah mantep. Ini aku bikin sop Batam, sop ala-ala Batamku sendiri, tapi kasih ayam ya. Biasanya kalau sop Batam itu kan ikan, banyak kan ikan, tapi aku kasih ayam nih, mantep ya. Cocoknya sambel ini, sambal kecap. Sambal kecap. Kalau sop Batam tuh sambelnya sambal kecap ya, sambal kecap asin. Nah kalau ini sambal terasi cocoknya dengan ayam goreng. Wes ngene lah ya teman-teman semuanya. Masakanku hari ini nih ya. Nih sop Batam ya, ayam ya. Sop Batam itu kan pakai sawi asin. Jadi tadi aku ngerebus sawi asin itu 2 bongkel, tapi kebanyakan 1 aja ya. Teman-teman, sawi asin ini harus teman-teman rebus dulu ya, direbus dulu, dibuang airnya supaya nggak asem ya. Ayamnya juga direbus dulu semua, buang air pertamanya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman cuci ini. Ya setelah itu teman-teman cuci, iris-iris kayak gini. Jadi mantep ya masakanku hari ini. Ini gini ya teman-teman. Ayam goreng komplit ini, ada kepala ya, ada ceker, ada hatinya, ada ini ya. Sambel ini kepala, sambel lengkap. Ini perlengkapannya ya teman-teman. Ini ayam goreng dengan perlengkapannya sambal terasi, ada. Ini sop ayam Batam dengan perlengkapannya sambal kecap asin. Ya mantep. Wes ngene, bersyukurlah teman-teman. Sekarang ini manusia tuh nggak tahu gimana. Ya teman-teman masih perang aja wis. Idul Fitri selesai masih do perang. Langka semua minyak. Kemarin suamiku nyari gas saja susah sampai jauh. Mulai langka teman-teman ya. Di sini tokonya kan belum pada tuh buka. Tinggal nyari sampai jauh naik sepeda motor. Kayak gitulah. Yang satu mana nggak bisa nyala itu belum ditukerin. Itulah teman-teman semuanya ya. Disitulah letaknya ya teman-teman, negara-negara yang kaya sumber minyak perang ya. Yang kelihatannya itu harus jadi teladan bagi dunia ya teman-teman. Malah padu diri, malah ngancem-anceman kemarin mau nutup apa terusan merah apa terusan Swiss apa tuh nggak tahu, pada ancem-anceman. Terusan Hormuz kan sudah mau ditutup, udah ditutup ya. Kapal-kapal udah nggak boleh lewat, yang lewat ditembak kemarin. Kayak gitu. Sekarang terusan apa itu, laut merah apa terusan merah apa ya, terusan Swiss itu nggak tahu terusan apa, mau ngancem-ngancem kalau masih ini mau ditutup lah teman-teman. Kayak begitu. Itulah manusia ya. Kadang negara-negara yang kelihatan sekuler ya teman-teman malah lebih baik. Yang kelihatannya religius rakaru-karuan di sini ya. Jabatnya rakaru-karuan, ininya rakaru-karuan kayak gitu. Siluman duit kabeh, makan duit kabeh. Kemarin aku dengar sidang itu. Sidang apa namanya? Korupsi apa jenenge? Korupsi apa jenenge itu? Komputer apa itu teman. Ya kasihan juga dia difitnah gitu ya teman-teman, susah.
Padahal sampai sekarang komputernya masih bisa dipakai anak sekolah. Nggak tahu bagaimana itu nanti kasusnya. Kasihan juga itu. Ya begitulah teman-teman ya. Susah ya. Kalau kita itu orang jujur, orang baik, jalannya bener. Kalau apa namanya campur dengan orang yang nggak bener ya kita yang dijatuhkan ya teman-teman. Ya kayak gitu. Dulu aku pernah ngalami teman-teman. Aku dulu kan kerja ceritanya. Karena aku masih kecil. Jadi aku terpaksa kan kerja kayak gitu. Jadi aku tuh 15 tahun sudah kerja teman-teman. Ya, ayahku udah meninggal. Ayahku tuh meninggal sakit komplikasi teman-teman ya. Meninggal, mamaku tuh sakit jantung. Aku tuh kuliah toh, mamaku bilang udah enggak punya duit kuliah. Ya sudahlah aku kerja aja aku gitu. Ada temennya mamaku tuh yang baik banget, teman gereja mamaku baik banget. Dia punya anak kerja gitu. Nah aku dimasukin sama anaknya situ. Adalah aku kerja jujur, nggak pernah ngambil apa-apa, nggak pernah. Kalau kita kerja jujur bener baik ya teman-teman ya kita jadi sasaran. Akhirnya dia ngfitnah aku mencuri apa itu loh, lupa tape apa gitu loh teman-teman. Jadi itu kalau kerja itu makannya bersama gitu loh. Makan kan di tempat makan itu ada beberapa toko gitu kan masih bersaudara. Jadi bosku tuh kakaknya, yang ini adiknya gitu loh. Nah makannya di rumah adiknya karena di rumah bosku kan jauh gitu, adiknya yang deket kantor gitu. Aku makan di situ sama ya karyawan-karyawan lainnya. Di situ kan ada kayak tape apa, padahal aku nggak doyan itu di kulkas itu mana hilang nggak tahu aku nggak makan juga nggak ini. Aku datang aku dituduh. Terus temanku itu yang masukin aku itu nanyain aku nggak doyan kayak gitu. Makan yang begitu mana aku doyan gitu. Akhirnya dia tahu ya itulah teman-teman. Kalau kita kerja baik bener ya jalannya bener itu malah kita jadi sasaran ya itu akhirnya ya nggak lama lah aku terus keluar gitu. Kayak gitu teman-teman, itulah cerita aja ya kayak pengalaman ya, karena pengalaman yang kita lalu itu barangkali orang berguna ya teman-teman. Kadang orang kan bisa belajar dari pengalaman orang ya. Kalau kita belajar dari pengalaman orang itu kita bisa melihat oh begini solusinya begini daripada kita ngalami sendiri ya kan, namanya pengalamannya teman-teman. Aku lebih senang belajar dari pengalaman-pengalaman orang ya. Dari kita mengalami kita susah mencari jalan keluar. Kalau kita sudah mengalami ya teman-teman, kita ngerti jalan keluarnya lah. Makanya aku percaya itu. Kalau kita yang baik, yang jujur itu selalu digituin. Betul. Dijatuhin begitu. Padahal nggak ngapain. Gitu. Kita cuma makan doang di situ. Setelah makan aku juga ke toilet gitu. Setelah itu keluar gitu. Kalau orang yang sholat kan sholat kayak gitu. Nah, aku ke toilet gitu. Setelah itu aku keluar ngobrol di luar. Nggak ngobrol di meja makan. Aku ngobrol sama temanku tuh di luar. Temanku yang masukin aku itu. Jadi itu temanku yang masukin aku itu mamahnya berteman sama mamahku, aku berteman sama dia gitu loh. Dia yang masukin, anaknya yang masukin aku kerja kayak gitu. Karena aku waktu itu masih kecil jadi nggak semua orang kan mau terima kerja karena anak kecil ya teman-teman. Jadi satu karena aku masih di bawah umur ya, belum saatnya kerja sebenarnya kayak gitu. Karena aku terpaksa kerja aja karena demi mamahku aja kayak gitu. Akhirnya aku malah difitnah itu pengalaman hidup ya teman-teman. Itu pertama kali aku kerja itu. Aku kerja pertama kali itu. Tapi temanku tuh tahu aku tuh orang jujur, nggak mau aku. Apalagi cuma makanan kayak gitu. Aku nggak kurang-kurang makan. Meskipun kita nggak kaya-kaya banget ya teman-teman. Kita kalau istilah Jawa itu nggak ngerekes, nggak. Aku tuh nggak pernah minta-minta, nggak pernah. Padahal saudara-saudara mamaku tuh kaya-kaya, tapi nggak pernah minta, nggak pernah. Betul teman-teman, nggak pernah minta-minta, dikasih terima nggak pernah. Mamaku nggak pernah ajarin aku minta-minta, nggak pernah. Jadi aku meskipun kecil susah ya waktu itu. Aku diajarin mamaku suruh bekerja, cari duit, nggak minta-minta, gitu.
sehingga kita juga nggak mau ya, paribasan kalau orang Jawa itu nggak geleman, nggak mauan gitu loh teman-teman. Terus aku tuh orangnya itu apa namanya, nggak apa ngeregas gitu, nggak. Jadi aku nggak semua makanan tuh aku mau makan, enggak, yang tertentu aja. Anakku juga gitu, karena aku kalau mama makanan yang aneh nggak usah gitu. Anakku tuh mau ayam telur gitu, teman-teman sayur gitu, beberapa sayur, nggak semua sayur juga dia mau, sop kayak gitu dia baru mau. Itu sama dengan aku makanya. Jadi kami tuh nggak geragas nggak semua makanan dia tuh juga mau. Anakku juga begitu, mamaku juga begitu. Jadi akhirnya temanku tuh tahu, itu fitnah doang. Udahlah biarin aku nggak, ini aku tahu orangnya, ya nggak ngaku aja. Ya udahlah, aku juga nggak mau desek-desek, karena waktu itu aku karyawan baru teman-teman. Aku baru kerja kalau nggak salah sebulan waktu itu, baru kerja baru masuk sebulan. Aku nggak mau ribut, dia kan karyawan lama sudah tahunan kayak gitu. Jadi sudah aku nggak mau ribut, sudah aku biarin aja, nanti Tuhan yang tahulah semuanya ya teman-teman. Aku hanya serahin aja sama Tuhan. Kalau kita itu di jalan jalan yang benar, pasti Tuhan itu membuka jalan bagi kita ya teman-teman. Ya paribasan kita itu difitnah, dijatuhin, ya Tuhan tetap mengangkat kita ya teman-teman, kayak gitu. Itulah pelajaran doang ya teman-teman. Ya itulah, kalau kita itu ngalah ya nggak bakal kalah teman-teman. Ya orang yang ngalah itu nggak akan kalah ya, pasti dia yang menang kayak gitu. Jadi aku tuh sudah banyak pengalaman itu. Waktu itu aku pertama kali kerja, udah pertama kali, aku masih kecil juga teman-teman, masih 15 tahun umurku, belum saatnya kerja waktu itu. Aku harusnya masih kuliah gitu, karena mamaku itu sakit jantung, duitnya sudah habis, semua barang itu digade-gadein teman-teman. Ya udah gade bur, rumah nenekku udah dijual kayak gitu. Ya masih sisa duit sedikit kan untuk berobat, karena dia sakit jantung. Ya udah aku bilang, udah duit ini berobat aja mak, nggak usah untuk sekolah, aku kerja aja nyari duit. Akhirnya aku putuskan aku belajar kerja ya teman-teman. Ya gimana ya teman-teman, aku dari anak bos jadi karyawan. Ya susah sulit ya teman. Papaku tuh bos, lah aku jadi karyawan kayak gitu, gimana ya teman-teman. Papaku tuh bos dulu teman-teman, sehingga apa namanya, tiba-tiba aku jadi karyawan kayak gitu. Jadi aku ngerasain gimana jadi bos, gimana jadi karyawan ya kayak gitu teman-teman. Sudah, itu pengalaman aja hidup, kita inget aja ya teman-teman. Jadi untuk sejarah itu sejarah, makanya kita itu harus belajar bagaimana sama orang ya. Orang itu banyak yang kurang benar ya, kita jujur kadang kita dijatuhin kayak gitu. Makanya terjadi perang-perang itu ya. Perang itu kan berebut kekuasaan, saling ngiri ya. Kayak di Timur Tengah itu kan ngiri semua lah, sumber minyak gimana, sumber dolar. Kayak Saudi itu kan sumber minyak, berminyak, dolar terus ngalir. Apalagi Mekah, Medina itu kan sumber duit, divisanya di situ ya tahu ya, sumber semua. Gimana orang nggak perang ya tah. Kayak Dubai itu juga sumber duit itu, duitnya dolar, pusat emas. Aku kan pernah ke sana teman-teman, 2018 ya, aku ke Dubai. Wah, aku mau naik Burj Khalifa itu, tapi gaitnya ini nyinyir banget. Aku dialang-alangi ke jaket itu lama banget teman-teman di situ. Akhirnya udah sore Burj Khalifa harus tutup. Pengen aku naik Burj Khalifa nanti dah kalau punya rezeki. Ini belum, kalau ini lagi buat usaha anakku aja dulu modalnya. Jadi kalau usahanya lancar bagus, aku pengen ke Dubai lagi. Mudah-mudahan nanti tentrem lagi lah, damai lah gitu aja. Doaku ya teman-teman, aku bisa ke Dubai. Ya sekarang nggak berani, terkena rudal aku kiloko gitu ya kayak gitu. Kalau di Indonesia ini turun hujan nih banjir, kalau di sono turun rudal repot aku ya teman. Sekarang enggak dulu.
Pertama belum ada duit, habis lebaran ya toh, pengeluaran banyak ya toh. Nah, kedua di sono hujan rudal, repot aku kok kena rudal. Ya teman-teman kayak gitulah teman-teman ya. Kalau kita diberkati dengan kelimpahan ya kita nggak ngerasain penderitaan itu, kita bersyukurlah teman-teman, betul. Wah, sumber minyak, wah, malah dibakari semua. Minyak dirudal itu, wah, Iran merudal, nono bales meneh, Amerika Iran, Iran Israel itu juga diberkati sama Tuhan. Israel itu berkati loh teman-teman. Yerusalem itu kan juga menghasilkan duit. Orang ke sono tanah perjanjian juga minimal 50 juta ya kan. Uang Indonesia kalau dolar berapa ya? Nah, kayak gitu. Hitung aja sendiri. Kalau dolar dulu aku waktu ke sana tuh 2018 dolar masih 15.000, sekarang udah 17.000 wis hitung dewi. Zaman dulu itu dolar 15.000. Ya aku bawa waktu ke sana itu bawa 1.000 dolar. Ya teman-teman. Jadi 150 juta lah aku bawa. Buat duit segitu tuh ke Dubai ke sono. Bayar itunya aja udah 50 juta. Bayar apa? Bayar jalan-jalannya pariwisatanya itu. Jadi aku mau jalan-jalan Timur Tengah teman-teman waktu itu 2018. Jadi 2018 itu aku sudah jalan-jalan ke Timur Tengah teman-teman. Ya. Bawa duit itu segitu. Sehingga sisa pulang masih sisa, kalau nggak salah sisa 50 juta aku tabung kayak gitu ya, buat usaha anakku sekarang ini kayak gitu teman-teman. Jadi aku tuh 2018 sudah ke tanah perjanjian, aku udah berdoa di sana, aku berdoa di Yerusalem itu tuh. Malah aku tuh di sana itu teman-teman, aku tuh mau ke toilet ceritanya tuh nyinyir itu si gaibnya, aku ditinggal. Dia bilang kalau aku ke toilet lama-lama ditinggal, aku mau ditinggal teman-teman. Akhirnya aku nggak jadi ke toilet, aku ngempet kencing kan sakit teman-teman. Akhirnya suamiku beli minum, buat minum sama orang Arab ya, orang Arab Israel itu, orang Arab tapi Israel itu baik gitu. Aku bilang aku mau numpang ke toilet, dikasih. Orangnya baik banget teman-teman, dia kasih aku numpang ke toilet terus itu ya. Tidak semua orang mau loh teman-teman, kan aku orang asing bagi dia. Orang Arab itu kalau kita orang Indonesia itu kan kita bagi dia orang asing ya, tapi dia tahu aku kan orang benar, orang jujur gitu, dari matanya dia kan tahu. Oh iya silahkan kata dia, please gitu. Nah, aku bilang thank you mister, aku bilang terima kasih tuan. Oh ya, you welcome. Dia nanya aku, kamu dari mana? Do you from? Gitu, dari mana? Aku dari Indo, from Indo. Gitu. Bahasa Inggris, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Aku itu kadang lupa kadang ngomong Indonesia. Kemarin aku ke Singapura, anakku juga, ini sudah di Chiang-i, mama ngomong Indonesia terus kata. Aku udah biasa ngomong Indonesia teman-teman. Ya Inggris bisa sedikit, tapi kalau udah biasa ngomong Indonesia itu susah. Aku mau beli minum, anakku gini, mama ini sudah di Chiang-i Singapura, mama ngomongnya Inggris, jangan beli minum. Aku mau beli minum, aku kan haus teman-teman, di pesawat itu sudah mau landas, aku mau haus mau belikan susah ya sudah, orang di pesawat gimana, sudah turun di Changi Airport ya teman-teman, di Changi Airport aku sudah turun itu, aku mau beli minum tuh, aku beli minum dulu, aku masak anakku ya, aku nanya mau beli minum gitu lah, ini sudah di Singapura, mama ngomong Inggris. Oh iya, aku lupa kadang ngomong Indonesia, lupa. Aku bilang water, air ya, air. Terus aku bilang how much, berapa? Dia bilang $2, $2 ya gitu. Aku lupa teman-teman. Jadi aku nanya ke ibu yang jual itu, ibu yang jual gitu, nyonya yang jual. Aku nanya how much, berapa? Tadi aku nanya bahasa Indonesia, berapa bu? Gitu, aku kan udah biasa begitu. Jadi anakku langsung senggol aku, ini di Singapura.
Mama itu bahasa Inggris. Oh iya, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Makanya ibu itu jadi bingung ya. Aku dari mana nih? Orang hutan mana nih masuk ke sini gitu ya teman-teman. Dia pikir aku orang hutan mana nih masuk di sini bahasa apa gitu. Sehingga dia nggak tahu. Akhirnya aku how much berapa? Dia bilang $2 ya, $2. $2 Singapura ya, $2 Singapura itu kalau sekarang 13.000 lebih teman-teman. Kalau dulu aku waktu ke Singapura itu dolar itu masih 10.500 atau berapa ya, masih murah ya teman-teman. 2016 aku ke Singapura, 2018 aku ke Dubai ya, 2020 terus Covid wis aku terakhir itu pulang kampung ke Malaysia. 2019 aku ke Malaysia teman-teman. Di Malaysia itu udah ribut Covid itu. Aku cepet-cepet pulang ya. Ketika aku sampai di Bandara Supadio ya. Itu Supadio itu adalah Pontianak. Aku kan pulang ke Singkawang, ke rumah suamiku. Suamiku kan orang Singkawang. Ya, waktu turun dari bandara mana Supadio ya teman-teman, wah udah ribut covid orang sakit batuk mati. Nah, suamiku di hotel itu dengar berita, wah udah mau cepet-cepet pulang aja ke Indo, takut ketutup bandara Soekarno Hatta. Benar teman-teman, aku 2 hari pulang ke Soekarno Hatta, langsung 2 hari Soekarno Hatta tutup. Alhamdulillah aku gitu ya teman-teman, puji Tuhan. Aku turun dari Soekarno Hatta. Aduh, aku nih. Alhamdulillah wis bandara tutup ya, untung nggak ditutup aku balik lagi ke Malaysia kan repot aku. Ya teman-teman, gitulah teman-teman. Ya itulah kita senang ya teman-teman kalau bisa ke Timur Tengah lagi tuh. Mudah-mudahan damai aja, aku berdoa yang baik-baik aja lah kita itu nggak usah musuh-musuhan, ngapain musuh-musuhan ya teman-teman. Kita berkati mereka semua ya, berkati Iran, berkati Israel, nanti berkat Tuhan ke kita ya toh, berkati Amerika ya, berkati Indonesia negara kita, semua diberkati Tuhan gitu aja ya teman-teman. Itu doa yang benar itu begitu, jangan orang musuh-musuh doain musuh yang jelek-jelek lah, doa kok jelek-jelek mana ada ya teman-teman. Kayak gitu orang tuh kadang jahat, dia melihat orang sukses, melihat orang kita doakan aja yang jelek-jelek, doain bangkrut, doain apa, aku tuh gitu-gituin teman-teman, pernah digituin orang tuh, doain orang bangkrut, doain orang sakit, doain orang jelek, kirim-kirim apa namanya teman-teman, kirim-kirim apa setan ke rumah orang, wah wis kayak gitu. Itu ndak bener ya teman-teman. Sekalipun itu musuh kita, orang nggak suka kita ya kita doakan yang bagus-bagus. Kita netral aja, kita hidup ngapain, kita jalan pada jalan Tuhan ya teman-teman. Yang netral aja, kita doain Iran supaya diberkati, supaya damai. Kita juga doain Israel ya teman-teman, supaya Israel sadar, baik, diberkati Tuhan. Juga Amerika diberkati. Doain negara kita supaya para pejabat itu bertobat ya toh, enggak korupsi kayak gitu. Itu aja kita doain pemimpin kita sehat, baik-baik. Itu doa yang baik. Buat doa jelek-jelek itu doa apa? Kutukin sono, iniin sono, mengancam nutup supaya chaos dunia lah, ngopo itu wong-wong bisa aku kadang puyeng. Ya teman-teman, ngadepi orang-orang. Doain yang baik-baik, jangan doain dunia ini chaos ya, doain yang benar-benar, yang baik-baik, yang diberkati pejabat kita itu negara kaya, pejabat pada bertobat jadi yang baik gitu, supaya rakyat ini makmur, sehat, sentosa ya teman-teman. Kalau enggak nanti kita itu piye ya teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Itulah cerita aja ya, ini sekedar cerita pengalaman hidup ya. Kayak pengalaman kita itu misalnya jadi teladan bagi orang ya. Gimana kalau orang lagi susah, gimana mungkin jalan keluar kayak gitu. Janganlah kita itu iniin orang ya teman-teman, sudah orang ya. Aku kadang ya mikir itu semua mati tak buang aja semuanya ya teman-teman. Oh, mereka datang ke rumah orang, mau ngakali orang, mau ibulas kayak gitu-gitu. Wes nggak jelas itu.
itu ndak bener semua hidup ya. Dan hidup aja dalam benar, kita itu di dunia ini kayak kayak merantau aja ya teman-teman ya. Besok kita kembali gitu. Mau kemana kita? Ya orang itu ya. Sekarang anak-anak muda pada mati semua, umur 50 sudah mati. 40 udah mati. Ya. Kemarin Covid itu 30 mati, 20 udah mati. Ya kita nggak tahu mati hidup manusia ya. Kita di dunia ini kan seperti mampir ngombe ya. Orang Jawa bilang mampir ngombe aja. Setelah minumnya kenyang is mulai mau apa ya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi ya kita yang baik-baik aja lah. Terus kalau kita balik lagi ke sini ya teman-teman, ini ayam komplit ya, ini sambal terasi, ini sop ya, sop, ini sambelnya ini ya teman-teman. Nah inilah masakanku hari ini, mudah-mudahan shareku, pengalamanku, masakanku ya teman-teman, cerita-cerita pendek aja yang baik-baik ya. Ya mudah-mudahan damai aja lah, jangan sampai bom-boman meneh lah, sudah lah ya teman-teman, pada duduk baik yang bener gitu ya, jangan pada nih nanti jadi dunia ini dambuh minyak dibutuhkan di dunia pada di rudal-rudal ini piye minyak ya teman-teman. Gitu dulu teman-teman semuanya ya, sehat selalu lah wis gitu sebentar karep kita tonton aja lah, nonton di TV nonton di TikTok, nonton di TV ya teman-teman, wis gitu aja lah, terserah mereka gimana ya. Kita itu rakyat itu susah ngomong ya, puyeng ya teman-teman. Udah kalau ngelihat itu puyeng. Nonton film enak ya, nonton berita itu mumet, lama-lama macet nonton berita ya, capek nonton berita itu. Ini ndak terima dibom, ndak terima dibom, capek kesel wis nonton film gitu aja teman-teman semuanya. Masakanku hari ini ayam ya, ayam goreng komplit sama sobat. Wis gitu dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk yang jauh di sana ya. Temanku yang jauh di sana mungkin masih lihat di Malaysia ada beberapa. Ya 0, berapa ya. Thank you very much my friend. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Like, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Thank you very much my friend. Terima kasih banyak teman.